Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai boy, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Kalau market lagi bullish. Oke, meskipun bullish tapi rasanya biris lah. Tapi setidaknya hari ini lumayan lah. Alhamdulillah, Bitcoinnya kencang 56.000, 57 bahkan 58 ribuan dolar. Wah, setelah beberapa hari lalu sempat sentuh di angka 53 ribu dolar karena ada aksi jual yang sangat signifikan dari pemerintahan Jerman. Wow, yang membuat harga Bitcoin merosot drastis. Tapi ada informasi menarik nih yang terjadi pada hari ini bahwa suku bunga di Amerika Serikat bakal turun. Wih, menarik ya. Apakah bakal ngebull buat Bitcoin? Kita lihat aja nih ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitkit itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% dan tanpa biaya di saat market lagi bearish dan bullish ini. Banyak sekali beberapa altcoin dan meme coin yang naiknya luar biasa, bahkan hari ini ada yang naik sampai dengan 78%, 43%, bahkan hingga ratusan persen gitu ya dalam waktu 24 jam terakhir. Dan hampir rata-rata altcoin dan meme coin baru-baru adanya di Bitget semua. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan berikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin menggunakan time frame harian, nah Bitcoin menunjukkan beberapa tanda awal stabilitas setelah penurunan yang sangat signifikan dalam 10 hari terakhir ya. Dan dengan demikian tren ini tuh merayap mendekati tren turun yang kalian bisa lihat warna biru muda ini. Dan tren turun ini akan tertantang jika bullish divergence itu terjadi. Makanya kita lihat ya apakah bakal terjadi breakout di angka 58 ribuan dolar sebelum Bitcoin stand lagi di atas 60 ribuan dolar karena itu area support yang kuat untuk sampai ke angka 70.000 ketika Bitcoin mengalami konsolidasi. Range-nya itu di angka di bawah 60.000 hingga 70 ribuan dolar. Bahkan jika kita menggunakan time frame mingguan, penulisan ulang ini bukan hanya yang terdalam dalam siklus yang sejauh ini. Kalian bisa lihat bahwa hampir rata-rata setelah di tahun 2023 ketika mereka naik kemudian koreksi hingga 20-an% itu juga berturut-turut dalam beberapa bulan sebelum menuju halving, yang bahkan ketika menuju halving mereka sempat koreksi hingga 23%, yang mana salah satu penurunan terdalam setelah Bitcoin halving yang keempat terjadi di tahun 2024 ini. Dan ternyata di bulan Juli ini itu lebih dalam ya, turunnya hingga 25%, tapi rata-rata setelah penurunan hingga 20-an%, kemudian mereka terjadi reversal ya, pembalikan arah. Namun secara resmi ini juga merupakan penurunan ulang terlama kedua dalam siklus ini, itu sekitar 49 hari. Jadi konsolidasi ini bakal terus berlanjut, yang mana diprediksikan itu sampai dengan di bulan September 2024 mendatang sebelum memasuki fase bulan selanjutnya yang ditargetkan puncak tertinggi dari Bitcoin itulah di kuartal ketiga di tahun 2025 mendatang. Jadi sideway ini menarik banget ya, sejak di bulan Februari sampai dengan di bulan Juli mereka masih mengalami konsolidasi yang diprediksikan ya di bulan September atau satu bulan setelah tersebut sebelum masuki yang warna kotak warna hijau ini seperti halving yang ketiga ya di tahun 2020. Kalian bisa lihat bahwa sama-sama Bitcoin juga mengalami konsolidasi sebelum mencapai puncak tertinggi dari Bitcoin tersebut. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi Ketua Fed Jeremy Powell dia mengatakan bahwa data tidak mendukung kepercayaan yang lebih besar terhadap jalur inflasi yang diperlukan oleh Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga. Nah, tidak hanya itu, Jeremy Powell juga ingin segera menurunkan suku bunga dengan mengatakan lebih banyak data yang baik akan memperkuat keyakinan mereka bahwa inflasi bergerak menuju 2%. Nah, pemotongan tarif ini sepertinya menjadikan roket buat Bitcoin selanjutnya. Wih. Yes, setelah aksi jual yang dilakukan sejak akhir bulan Juni bahwa pemerintah Jerman saat ini mereka mempunyai kurang lebih setengah dari kepemilikan Bitcoin sebelumnya. Jadi mereka sudah menjual Bitcoin setengahnya. Jadi saat ini mereka memiliki 22.800 Bitcoin. Dan kita lihat ya, mereka kehabisan Bitcoin untuk dijual lagi. Dan ternyata mungkin aksi jual kemarin sempat mempengaruhi harga Bitcoin hingga 53.000 dolar, tapi ya kalian bisa lihat lah Bitcoin
tetap kuat, bahkan cepat banget reversalnya di angka 56, 57, bahkan 58, hampir mendekati ke 60.000 dolar lagi. Ya, selain itu juga bahwa Stock Exchange ASX terbesar di Australia, mereka baru saja menyetujui dan menerima dari Bitcoin ETF spot di Australia. Setelah mereka menjual dari Bitcoin di negara Jerman juga, bahwa mereka juga beli langsung besok harinya, itu beli sekitar 2.450 Bitcoin, tapi kurang lebih mereka hanya sisa setengahnya gitu ya dari pemilikan Bitcoin yang sebelumnya. Karena aksi jual di Jerman itu tinggi dari pemerintah Jerman untuk menjual Bitcoin, sampai Justin Sun itu tertarik gitu ya untuk membeli dari Bitcoin di pemerintahan Jerman tersebut. Nah, di bulan ini bahwa ada wacana ketika Ethereum ETF spot Amerika Serikat bakal disetujui ya, bakal dibuka perdagangannya sih kalau nggak salah di pertengahan ini ya, di bulan Juli ini. Nah, ini sini ada beberapa prediksi yang menarik banget ya. Jadi ada beberapa altcoin serta meme coin. Ketika Ethereum ETF spot disetujui dan beberapa altcoin serta meme coin tersebut bakal terjadi pemompaan yang sangat signifikan. Nah, yang pertama itu adalah PP. Kenapa PP? Karena PP adalah salah satu meme coin yang lahir di jaringan blockchain Ethereum. Selain dari PP ada juga Shiba, ada juga seperti altcoin Toncoin, ada juga Bong meskipun dari Solana, tapi mereka sudah menyebarkan sayap ke blockchain Ethereum juga. Tidak hanya itu, bahwa Solana ETF spot juga itu bakal diajukan, yang mana itu dibuka perdagangannya juga di tahun ini. Yang tadi itu diprediksikan di tahun 2025, tapi nyatanya sepertinya lebih cepat daripada itu. Solana ETF spot juga bakal terjadi. Informasi dari PP ini menarik perhatian banget. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak sekali beberapa transaksi yang sangat kuat terhadap pembelian dari si PP ini. Meskipun dalam satu minggu terakhir penurunannya hingga 18%, tapi market mereka masih lumayan di angka hampir kurang lebih 4 miliaran dolar. Jadi kalau misalkan dia tembus ke 5 miliar dolar, kayaknya dia udah masuk 20 besar. Atau tembus ke 10 miliar dolar, aduh kayaknya saat ini 0,15 rupiah, mungkin 0,3 rupiah, kayaknya enteng tuh kalau 10 miliar dolar atau 8 miliar dolar untuk market cap dari si PP ini. Ya, selain itu juga Crypto.com, salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat. Ya, pengguna Amerika Serikat saat ini mereka mengadakan giveaway sampai dengan jutaan dolar. Bahkan mereka menampilkan termasuk dengan PP Coin. Ini PP Coin adalah salah satu meme coin yang menarik perhatian di negara tersebut, dan pengumuman ini diberikan kepada 100.000 pemenang yang bakal berakhir di tanggal 31 Juli 2024 ini. Nah, selain juga pertukaran raksasa, Binance pun membahas tentang si PP dan bahkan bagi-bagi PP sampai dengan 200 juta PP di pertukaran Binance tersebut melalui Binance Pay. Dan kalian bisa lihat bahwa transaksi dari Well dari PP itu menarik perhatian banget. Dalam 2 hari terakhir ada yang melakukan transaksi hingga 2,8 juta dolar dari si PP ini. Meskipun ada yang melakukan penjualan juga, likuidasi itu berasa banget buat beberapa meme coin yang terjadi penurunannya sangat signifikan. Tapi meme coin lebih cepat terjadi reversalnya dibandingkan dengan beberapa coin, karena ketika aksi jual yang terjadi oleh beberapa para whale. Nah, tidak di hari itu juga, ternyata beberapa para whale juga melakukan pembelian kembali dari si PP tersebut. Bahkan belinya itu nggak tanggung-tanggung ya, hingga jutaan bahkan belasan juta dolar gitu ya yang terjadi dalam 4 hari terakhir ini. Wih, bahkan ada yang melakukan transaksi juga hingga 702 miliar dari si PP. Ini dilakukan oleh beberapa para whale yang sepertinya menarik perhatian banget. Ini kurang lebih dilaksanakan, bahkan memicu volume perdagangan PP meningkat drastis ya, hanya dalam waktu 12 jam terakhir ketika ada whale yang melakukan transaksi di pertukaran Binance hingga 702 miliar atau hampir 703 miliar PP coin. Nah, bahkan ada pergeseran sampai dengan 9 triliun PP. Wow, yang mana keluar dari beberapa exchange, atau jika didolarkan sekitar 83 juta dolar. Wih, gila, ngeri banget. Ini ditransfer dari pertukaran Bybit ya. Ini kayak gila banget ya. Transaksinya itu gila-gila banget, ini meme coin ya, tapi mereka berani gitu ya buat melakukan pembelian di meme coin seperti PP, mungkin karena mereka didukung oleh beberapa para whale juga yang membuat harga mereka lebih sedikit stabil
Meskipun hanya meme coin, tapi dibandingkan tahun 2021, meme coin sejak tahun 2023 akhir sampai dengan tahun 2024 ini, meme coin hampir rata-rata lebih kuat ya dibandingkan dengan altcoin yang misalkan Bitcoin turun ya mereka ikut turun, tapi ketika Bitcoin naik baru 0,5% atau 1% aja meme coin udah naiknya 15%, 20%an. Jadi luar biasa banget buat transaksi dan lonjakan harga dari si PP dan beserta meme coin lainnya. Selain itu juga ada Well yang melakukan transaksi hingga 3,5 juta dolar. Berarti wah lumayan banget, 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliar rupiah. Kalau 3,5 juta dolar berarti kurang lebih 60 miliaran rupiah. Wow, 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 ngeri banget ya kalau orang-orang beli Well ini gandang-gandang, apalagi PP masih di bawah 1 rupiah. Jadi beli berapa juta dolar gitu ya, naik sedikit aja berasa banget ya, apalagi naiknya hingga puluhan atau ratusan persen, jadi berasa banget. Naik 5% aja berasa banget kalau Well yang beli gitu ya naiknya ya. Yes, mungkin itu aja deh yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena lingkungan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.